Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasman, saya mahasiswa S2 Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta dari kelas RPLC. Baik, hari ini saya akan menjelaskan teknologi asistif yang telah saya kerjakan yang berjudul sendok adaptif. Nah, sebelumnya kita telah mengenal yaitu teknologi asistif merupakan segala bentuk alat atau peralatan atau sistem yang dirancang untuk meningkatkan, mempertahankan, atau membantu kemampuan fungsional individu dengan disabilitas atau kebutuhan yang khusus. Nah, di sini saya memilih sendok adaptif. Kenapa? Karena sendok adaptif ini merupakan jenis atau peralatan, yaitu peralatan makanan yang dirancang secara khusus untuk membantu individu yang memiliki kesulitan motorik halus, salah satunya seperti anak-anak dengan disabilitas atau lansia atau orang yang mengalami gangguan gerak tangan agar dapat makan secara mandiri dan nyaman. Nah, udah buka. Nah, sekarang makan. Nah, ini pegang dong yang sebelah kirinya. Nah, ayo makan. Gimana caranya makan? Sendok ini merupakan bagian dari teknologi asistif karena membantu meningkatkan kemampuan fungsional seseorang dalam aktivitas makan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan sedikit ciri-ciri umum sendok adaptif. Yang pertama yaitu pegangannya ergonomis, yaitu lebih besar, empuk, dan mudah digenggam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu bahan anti-slip, yang mana agar tidak mudah tergelincir dari tangan, terutama dari tangan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, sudut yang dapat disesuaikan, yaitu beberapa model bisa dilengkukan sesuai posisi tangan. Nah, jadi kita di sini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, yang keempat, berbobot khusus. Berbobot khusus di sini yaitu untuk membantu kestabilan tangan, misalnya pada penderita tremor. Jadi tremor di sini itu biasanya seperti bergetar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kelima, ciri-ciri umum sendok adaptif ini yaitu desainnya aman, ringan, cocok untuk anak-anak dan orang dengan kekuatan otot terbatas. Nah, itu ciri-ciri umum dari sendok adaptif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penggunaan. Nah, tujuan penggunaannya di sini yaitu yang pertama, dapat membantu anak belajar makan sendiri. Nah, itu Bapak Ibu ya. Tentunya dengan makan sendiri di sini membuat anak lebih mandiri. Jadi dengan adanya teknologi ini kemandirian anak akan terbentuk. Nah, yang kedua, melatih kemampuan motorik halus, yaitu menggenggam, mengarahkan, atau bahkan menyendok. Nah, terus yang ketiga, di sini dapat meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan yang pertama dapat meningkatkan kemandirian. Nah, selain kemandirian juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna sendok tersebut, yaitu teknologi asistif tersebut. Nah, yang keempat yaitu dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan orang lain. Nah, itu ya tujuan dari penggunaan sendok adaptif yang saya coba susun. Nah, selanjutnya, siapa yang memerlukan sendok adaptif ini? Nah, tentu sendok adaptif ini diperlukan oleh yang pertama menurut saya itu anak dengan cerebral palsy, yang kedua anak dengan autis atau gangguan sensori motorik. Nah, yang ketiga individu dengan tremor atau artritis atau kelemahan otot. Nah, terus yang keempat lansia. Ternyata di sini lansia juga bisa Bapak Ibu ya untuk sendok adaptif di sini. Jadi bukan hanya untuk anak-anak. Nah, lansia di sini yaitu orang yang sedang menjalani rehabilitasi tangan seperti itu Bapak Ibu ataupun keadaan yang lainnya. Nah, target pengguna. Jadi anak dengan autisme, cerebral palsy atau Down syndrome. Nah, itu salah satu target. Nah, ini juga sama dengan yang memerlukan tadi Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga itu anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus. Nah, dengan adanya sendok adaptif ini kita harapkan anak yang perkembangan motorik halusnya terlambat itu dapat terbantu dengan adanya teknologi asistif yang sangat sederhana ini. Yang ketiga, balita yang sedang belajar makan mandiri atau usia dini. Nah, ada manfaatnya tentunya menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam kegiatan makan, mengurangi frustasi anak dan orang tua. Itu salah satu manfaat. Yang kedua, nah, dan yang ketiga mempercepat proses terapi okupasi jika digunakan secara berulang dan konsisten. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah sederhana untuk membuat sendok adaptif ini. Nah, ada pun langkah-langkah dalam membuat sendok adaptif ini menggunakan gabus batang sendok, yaitu cocok untuk melatih motorik halus anak. Nah, yang pertama di sini kita tentu memerlukan bahan-bahan yang diperlukan Bapak Ibu. Nah, bahan-bahan yang diperlukan di sini yang telah saya catat. Yang pertama tentunya sendok biasa. Nah, sendok biasa di sini bisa terbuat dari plastik atau stainless ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Nah, juga bisa dari kayu Bapak Ibu ya, jika kita tidak mempunyai plastik atau stainless. Nah, yang kedua, gabus silinder atau gabus spons. Bisa diganti dengan pipa busa atau foam grip handle. Nah, di sini yang saya gunakan Bapak Ibu, saya menggunakan B2 blend yang biasa digunakan oleh wanita. Di sini maksudnya para yang pelaku usaha di bidang kecantikan Bapak Ibu. Ya, intinya perempuan Bapak Ibu ya. Jadi biasanya mereka mempunyai spons yaitu beauty blend itu biasanya ada yang bentuknya bulat, agak lonjong sedikit. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan itu. Jadi saya tidak perlu memotong lagi gabus yang besar membentuk sedemikian rupa tapi sudah terbentuk Bapak Ibu. Dan saya menggunakan warna-warna yang cerah untuk lebih memikat atau menarik anak-anak. Nah, yang ketiga ada cutter atau gunting tajam. Selanjutnya saya menggunakan lem. Lem coat di sini opsional ya Bapak Ibu, bisa seperti lem tembak atau yang lainnya. Dan yang terakhir isolasi atau selotip kain jika kita ingin memperkuat pegangan. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan. Nomor satu di sini tentu kita siapkan gabus Bapak Ibu atau busa pegangannya. Ya, dan di sini kita bisa menggunakan gabus silinder, diameternya bisa sekitar 3 sampai 5 cm agar mudah digenggam oleh tangan yang kecil. Nah, yang kelima bisa pakai foam pipa, AC atau potongan gagang busa pada alat olahraga Bapak Ibu. Nah, terus langkah yang kedua kita lakukan
melakukan pelubangan bagian tengah gabus. Nah, jadi kita melakukan pelubangan bagian tengah gabus, kita bisa menggunakan cutter untuk melubangi tengah gabus agar bisa dimasukkan ke batang sendok Bapak Ibu. Dan terus kita memastikan lubangnya tidak terlalu longgar Bapak Ibu ya, agar sendok tidak goyah dan sendoknya tetap kokoh. Gabusnya tetap kokoh berada di tiang sendoknya. Nah, yang ketiga, kita masukkan batang sendok ke dalam gabus yang telah kita lubangi tadi Bapak Ibu. Selanjutnya kita dorong perlahan batang sendok ke lubang tengah gabus sehingga posisinya stabil dan nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, jika terlalu longgar, kita bisa memberikan lem. Nah, tadi di situ ada bahan lem dan di sini kegunaan lem tadi ini, jika terlalu longgar lubang yang kita buat, kita bisa menggunakan lem tembak atau isolasi di bagian dalam agar lebih kuat. Nah, selanjutnya kita periksa kenyamanan dan keamanan. Pastikan gabus menempel kuat dan sendok tidak mudah lepas Bapak Ibu. Pegangan harus cukup besar untuk anak genggam dengan mudah tanpa tergelincir. Nah, itu Bapak Ibu ya, langkah-langkah pembuatannya. Nah, langkah yang terakhir yang dimana ini juga merupakan opsional Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menambahkan selotip kain di luar gabus agar lebih tahan lama atau tambahkan lilitan selotip kain di luar gabusnya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan keuntungan sendok adaptif ini. Nah, sendok adaptif ini Bapak Ibu, yang pertama sangat sederhana, murah dan mudah dibuat Bapak Ibu. Jadi tentu untuk anak-anak yang mempunyai gangguan motorik halusnya, lambat berkembang, ini sangat mudah Bapak Ibu kita menggunakan sendok adaptif ini karena bahannya sangat mudah didapat dan sangat murah. Nah, yang kedua, kita bisa menyesuaikan dengan ukuran tangan anak. Jadi di sini kita menyesuaikan besaran ukuran tangan anak yaitu gabusnya Bapak Ibu yang kita gunakan. Jadi jika memang tangan anak itu kecil, kita bisa membuatnya agak lebih kecil. Jika besar, kita bisa membuatnya agak besar. Nah, di sini kenapa saya menggunakan gabus Beauty Blend itu selain dia agak kokoh gabusnya, agak sedikit keras tapi tidak keras juga tetap lembut gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu kenapa saya memilih itu, jadi tidak mudah kopong dan juga dia tidak terlalu keras, jadi lebih nyaman digunakan. Nah, selanjutnya keuntungannya selain bisa disesuaikan dengan ukuran tangan, juga dapat yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu untuk kemandirian dan kontrol gerakan saat makan. Nah, selain itu yang paling penting aman dan ringan untuk digunakan, terutama untuk anak-anak. Nah, jadi itu Bapak Ibu penjelasan singkat saya terkait teknologi asistif sendok adaptif yang saya telah kerjakan.